Novel 9 Matahari, Bab 661. Berhenti, siapa kalian berdua? Hanya murid dari dua tempat suci kita yang memenuhi syarat untuk mengambil ladang obat ini. Jika ada orang lain yang berani menyentuhnya, mereka akan dihukum mati. Murid dari dua orang hebat tempat-tempat suci, salah satunya marah sampai ekstrim, teriaknya. Kedua orang ini sangat berani. Mereka berani melakukan hal seperti itu di depan para murid dari dua tanah suci yang agung. Para prajurit lainnya juga sangat terkejut. Aku tahu siapa mereka sekarang. Keduanya adalah putra suci dari sekte Muzuhoutu. Yang satu adalah Dufan dan yang lainnya adalah Suye. Aku melihat mereka tadi malam di Banquet of the Lord's Mansion. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Orang ini adalah putra suci sebuah sekte di negara bagian tertentu di wilayah hutan belantara utara. Dia juga beruntung menghadiri makan malam yang diselenggarakan oleh putra suci King Xuan tadi malam, jadi dia mengenali Ye Yunfei dan Taois. Baiklah, aku ingat kamu. Menerobos dengan semua kekuatan Anda. Lu Feng mengertakkan gigi dan meraung keras. Boom, para murid dari dua tanah suci, satu persatu, mencoba yang terbaik untuk meledakkan formasi itu. Di bidang kedokteran, petik 2, Ye Yunfei berteriak. Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang, dan kepala Datun Tao semuanya menggunakan kecepatan mereka secara ekstrim. Sejenak, lebih dari separuh jamu di bidang pengobatan ini telah dipetik. Formasi akan dipatahkan. Pada saat ini, di bawah serangan putus asa dari dua murid tanah suci, retakan muncul di formasi, dan akan segera dipatahkan. Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang, dan para pendeta Tao bahkan lebih fokus untuk mengumpulkan tumbuhan. Akhirnya, ledakan, formasi itu benar-benar hancur. Tangkap mereka berdua dulu. Lu Fengxian meraung, bergegas menuju Ye Yunfei dan pendeta Tao. Ayo pergi. Ye Yunfei sudah siap, menggulung lengan bajunya, membawa pendeta Tao Datun, mengaktifkan jubah Tianying, berakselerasi 10 kali, dan pergi dalam sekejap. Saat ini, di bidang pengobatan ini, semua obat-obatan Tao dan obat-obatan berharga telah diambil, dan tersisa kurang dari 10.000 tanaman obat mujarab. Mengaum, para murid dari dua tempat suci yang agung semuanya sangat marah dan mengamuk. Mengejar, Lu Fengxian melambaikan tangannya, memimpin murid-murid tanah suci Tianxuan untuk mengejarnya terlebih dahulu. Kami juga mengejar, murid tanah suci Jiuhua juga mengejar mereka. Kamu Yunfei? Kami telah memprovokasi para murid dari dua tanah suci yang agung, dan kami berada dalam masalah besar. Pendeta Tao di depannya merasakan para pengejar di belakangnya, dan mau tidak mau tersenyum kecut. Saat berbicara, Ye Yunfei menggerakkan tubuhnya, meninggalkan bayangan, dan sesaat kemudian, dia membuang para pengejar di belakangnya. Murid dari dua tempat suci di belakang tidak bisa lagi menemukan jejak Ye Yunfei dan mereka berdua. Dufan, Suye. Mata Lu Fengxian berbinar dengan niat membunuh. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Taois menjelajah kemana-mana di dunia kecil ini. Dunia kecil ini adalah tempat di mana Guru Dongzuo tinggal dan berlatih selama hidupnya, dan menyimpan banyak tumbuh-tumbuhan, pembuluh darah, dan harta surga dan bumi. Sepanjang jalan, Ye Yunfei dan pemimpin Tao Datun memperoleh banyak hal. Namun, untuk Ye Yunfei, panen terbesar barusan adalah bidang obat-obatan. Saya mendapat ratusan ribu ramuan yang mengandung energi atribut kayu. Ye Yunfei menebak bahwa bidang obat harus menjadi bidang obat utama Zhenjun Dongzuo. Pada saat ini, para seniman bela diri yang datang untuk berburu harta karun mulai memperebutkan harta karun itu. Di dunia kecil, ada raungan pertempuran dan jeritan di mana-mana, dan itu sangat hidup. Harta paling berharga yang ditinggalkan oleh Zhenjun Dongzuo pasti ada di kedalaman dunia kecil ini. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei melihat ke kedalaman dunia kecil ini dan berkata, petik 2, ayo pergi dan lihat, kata Ye Yunfei, dan kemudian menuju ke kedalaman dunia kecil bersama Datun Taois. Luas dunia kecil ini tidak terlalu besar. Setelah sekitar 1 jam, Ye Yunfei dan pendeta Tao akhirnya sampai ke bagian terdalam dari dunia kecil ini. Inilah hutan perawan yang lebat. Di tengah hutan lebat primitif ini, ada aula hijau yang menjulang tinggi. Aula hijau besar ini menjulang ke langit dan setinggi 100 kaki. Di atas gerbang aula raksasa, ada 3 karakter kuno, rumah Dongzuo. Memanggil, begitu Ye Yunfei pindah, dia datang ke depan istana.
Aula yang luar biasa. Taois Tao juga datang ke sisi Ye Yunfei. Menatap aula, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah gua kultivasi asli Zhenjun Dongzuo, kata Ye Yunfei. Dongzuo Zhenjun pernah menjadi ahli top di Northern Desolate Territory kita, dan dia pasti meninggalkan banyak harta. Ayo cepat masuk, Dao Dao Chang berkata dengan semangat. Jika kamu ingin mati, kamu harus memaksa masuk. Di sekitar aula ini, setidaknya, ada lebih dari 30 formasi. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Menakutkan sekali. Pendeta Tao itu terkejut. Ye Yunfei tidak berbicara, dan melepaskan kekuatan jiwanya, seperti gurita, menembus ke dalam kehampaan, dan mulai memahami formasi di sekitar aula. Monster yang luar biasa, mengetahui bahwa Ye Yunfei sedang mempelajari formasi, pemimpin Tao itu tidak bisa menahan bibirnya. Dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada formasi, dan sulit untuk mendapatkan Ye Yunfei. Tiba-tiba, di kejauhan, sosok-sosok ganas melesat ke arah istana. Rupanya, orang lain juga mulai menemukan istana itu. Segera, banyak prajurit datang satu demi satu dan mendarat di depan istana. Rumah Dongzuo, ternyata ini adalah gua kultivasi asli Dongzuo Zhenjun. Pasti ada banyak harta berharga di dalamnya. Semua orang menatap istana di depan mereka, berdiskusi dengan penuh semangat. Suye, Dufan, jadi kamu di sini. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Saya melihat lusinan sosok datang melintasi langit. Yang pertama adalah pria berbaju putih, itu adalah Ouyang Feng. Haha, Suye, Dufan, kali ini, biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Kata Ouyang Feng dengan senyum sinis. Lusinan orang bergegas, menghalangi mundurnya Ye Yunfei dan Datun Chang. 15 alam Xiaoxuan dan tahap menengah, 15 alam Xiaoxuan dan tahap akhir. Semuanya adalah anak-anak dari keluarga Ouyang. Ouyang Feng, anggota keluarga Ouyang yang menyerang dan membunuh kami tadi malam juga dipanggil olehmu. Kepala Tao bertanya dengan marah saat melihat Ouyang Feng. Itu benar, Dufan, kali ini, kalian berdua tidak ingin kembali ke Sekte Houtu hidup-hidup. Kata Ouyang Feng sambil mencibir. Saat ini, puluhan prajurit muda datang dengan petir dan mendarat di depan aula. Kamu Suye, sepupuku Hubo, kau membunuhnya. Petik 2. Begitu lusinan prajurit muda ini tiba, semua mata mereka tertuju pada Ye Yunfei, dan seorang pria dengan sosok yang kuat dan tubuh yang kuat berteriak dan bertanya. Tampaknya, Anda harus menjadi talenta dari suku Hu di Yuesu. Ya, orang ini adalah Suye. Dialah yang membunuh Tuan Hubo. Petik 2. Ouyang Feng melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Suye, kamu pantas mati jika kamu membunuh anggota suku Hu. Petik 2. Pria itu melambaikan tangannya, dan puluhan anak suku Hu bergegas mengepung Li Yunfei. Jadi kalian berdua ada di sini. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari jauh. Kemudian, semua orang melihat puluhan sosok dengan aura tajam, seperti sambaran petir, tiba di depan aula dalam sekejap. Itu adalah murid dari Tanah Suci Tianxuan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, menunjukkan ekspresi ketakutan. Suye, Dufan, kalian berdua berani merampok Tanah Suci Tianxuan saya, ini adalah hukuman mati. Segera berlutut, serahkan semua ramuan yang baru saja Anda petik, dan bunuh diri. Seorang pria berjubah kuning aprikot, melangkah maju, dia melepaskan tekanan spiritual yang mengepul, menghancurkan Ye Yunfei dan Tunnel Master. Itu Lu Fengxian, lihat, jadi kedua bocah itu melarikan diri ke sini. Berani mencuri barang dari Tanah Suci Jiwa kita, itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, tangkap. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok prajurit muda lain dengan aura kuat bergegas maju dari jauh, dan mengepung Ye Yunfei dan Pendeta Tao. Ini adalah murid Tanah Suci Jiwa. Keluarga Ouyang, Klan Hu, Tanah Suci Tianxuan, Tanah Suci Jiwa. 4 murid-murid dari kekuatan ini mengepung Ye Yunfei dan Taois dalam satu kelompok. Kedua orang ini telah menyinggung begitu banyak orang, dan tampaknya mereka juga merampok murid-murid Tanah Suci Tianxuan dan Tanah Suci Jiwa. Sayang sekali, sungguh keberanian. Sekarang, mereka sudah mati. Petik 2. Prajurit lain di sekitar tercengang. Haha, Suye, Dufan, kali ini, bahkan jika kamu memiliki kemampuan hebat, kamu tidak akan lolos dari kematian. Petik 2. Ouyang Feng tidak bisa menahan tawa liar.
keluarga Ouyang, keluarga Hu, Tanah Suci Tianshuan, dan Tanah Suci Jiuhua. Para murid dari 4 kekuatan ini bersama-sama, ada lebih dari 60 alam Xiaoxuan dan akhir, lebih dari 80 tahap menengah Xiaoxuan dan 100 beberapa tahap awal Xiaoxuan dan Ye Yunfei hanya berada di alam kelima gua, dan Taois hanya berada di alam ke-10 gua. Semua orang di sekitar percaya bahwa Ye Yunfei dan pemimpin Datun Tao pasti tidak diragukan lagi. Tidak akan ada kebetulan, Ye Yunfei, kita memang dalam masalah besar. Datun Daochang melihat situasi di depannya, kulit kepalanya mati rasa dan hatinya bergetar, dia berbisik kepada Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 662, ini sedikit merepotkan, tapi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Ye Yunfei. Tapi, ada begitu banyak dari mereka, bisakah kamu mengalahkan mereka? Tanya Pendeta Tao dengan cemas. Melihat begitu banyak master dunia Xiaoxuan dan di sekitarnya, Pendeta Tao merasa sangat bersalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Ada lebih dari 60 alam Xiaoxuan dan akhir, lebih dari 80 alam Xiaoxuan dan tahap menengah, dan lebih dari 100 tahap awal alam Xiaoxuan dan dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, memang tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Pemuka Datun sedikit terdiam. Siapa yang menyuruhmu untuk melawan mereka? Kata Ye Yunfei dengan bibir melengkung. Maksudmu? Taois tercengang sesaat. Tinggalkan mereka sendiri. Ayo masuk, kata Ye Yunfei, berjalan menuju gerbang istana hijau di depannya. Haha, Su Ye, ini adalah tempat di mana Master Dongzuo mundur dan berkultivasi. Ada banyak formasi tingkat tinggi. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita semua untuk bekerja sama untuk menerobos formasi. Hanya mengandalkan kalian berdua, kamu ingin menerobos formasi, mungkinkah? Pernahkah Anda terburu-buru, sehingga Anda panik? Petik 2. Ouyang Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat perilaku Ye Yunfei. Yang lain, semua mencibir. Semua orang setuju dengan kata-kata Ouyang Feng dan berpikir bahwa Ye Yunfei sedang panik. Melihat ada lapisan formasi yang diatur di depan gerbang istana. Garis bawah kalian berdua, hanya ada satu pilihan sekarang, dan itu adalah berguling, berlutut, dan menawarkan ramuan yang baru saja kamu petik. Petik 2. Lu Fengxian berkata dengan dingin. Mungkinkah pemimpin Tao dari Datun sangat bersemangat, dan segera mengikuti Ye Yunfei dari dekat? Hanya ada satu pemimpin Tao di lapangan, yang mengetahui pelaku kejahatan Ye Yunfei. Bahkan Raja Monster Aoyue dari klan monster kuno tidak bisa masuk dan keluar dari celah di ruang di Profound Sky Continent, tapi Ye Yunfei bisa masuk dan keluar dengan bebas, yang menunjukkan masalahnya. Boom! Ye Yunfei dan Taois baru saja mendekati gerbang istana, dan ada reaksi, susunan rune yang padat naik ke udara dan tenggelam ke arah mereka berdua. Energi perkasa dari formasi mengguncang ruang di depan pintu untuk mengaum. Haha, Dufan, Su Ye, aku tidak menyangka kalian berdua akan mati di sini. Melihat ini, Ouyang Feng tidak bisa menahan tawa. Selama Ye Yunfei dan Pendeta Tao mati, dia sangat yakin bahwa dia bisa menjadi pemimpin berikutnya dari Sekte Houtu. Ini adalah sesuatu yang telah dia nantikan selama ratusan tahun. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Ouyang Feng tidak bersemangat? Sayang sekali, para murid Tanah Suci Tianshuan dan Tanah Suci Jiuhua menggelengkan kepala. Yang mereka sesali adalah tumbuh-tumbuhan di tubuh Ye Yunfei. Ribuan obat dao dan puluhan ribu obat berharga merupakan kekayaan besar bahkan untuk 2 tempat suci. Namun, saat ini, lihatlah pijakanku, jangan membuat kesalahan. Ye Yunfei mengingatkan sang Taois. Kemudian, kecepatan Ye Yunfei meningkat tajam, setiap kaki menginjak simpul ruang khusus, memberi orang rasa misterius yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke pintu depan. Ye Yunfei mengangkat tinjunya, dan mencurahkan hampir 80 juta kati kekuatan fisik di tubuhnya, mengenai 2 gerbang perunggu dengan 1 pukulan. Pukulan ini juga dilakukan dengan sangat hati-hati, dan kebetulan merusak lapisan terakhir dari formasi pelindung. Gemuruh, kedua gerbang istana perlahan-lahan didorong terbuka di tempat. Kepala Tao mengikuti di belakang, tidak berani ceroboh sedikit pun, setiap langkah diambil. Sesuai dengan pijakan yang telah Ye Yunfei buat tadi, dia hanya merasa bahwa di sekujur tubuhnya, ada energi tak berujung dari formasi mengerikan yang meraung marah. Namun,
Energi formasi yang mengerikan ini tidak menyerangnya. Luar biasa, Taois Tao berteriak tanpa sadar, merasa ketakutan dan sangat bersemangat. Ayo masuk. Ye Yunfei tersenyum tipis, memimpin pendeta Tao ke dalam dua gerbang perunggu yang perlahan terbuka, dan menghilang dari pandangan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya masuk. Semua orang benar-benar tercengang dengan pemandangan ini. Ouyang Feng sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terlihat sangat ganas. Tidak bagus. Ini adalah gua kultivasi asli Zhenjun Dongzuo, dan Tianmu Yizu mungkin jatuh ke tangan mereka. Kita harus bergegas dan mendobrak. Seorang murid tanah suci Jiuhua tiba-tiba berteriak. Ayo serang. Lu Fengxian berteriak dengan suara berat. Kemudian, dia bergegas bersama para murid dari tanah suci Suan Surgawi, dan mulai menyerang formasi itu. Memanggil. Pada saat ini, di kejauhan, seorang wanita dengan rok hijau melintasi langit dan mendarat di depan gerbang istana. 9 bunga saintes Lin Qingwei. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengecilkan mata mereka, mengagumi dan cemburu pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Lin Qing bertanya dengan sedikit cemberut. Kakak Lin, masalahnya seperti ini. Seorang murid dari tanah suci Jiuhua segera berjalan mendekat dan menjelaskan masalah itu dengan penuh perhatian. Kakak senior Lin, Tianmu Yizu pasti ada di istana ini, dan para murid dari dua tempat suci kita akan menyerangnya bersama. Lu Fengxian berkata dengan nada datar, matanya menatap Lin Qingwei sangat panas. Hancurkan formasi. Nada suara Lin Qingwei sedingin es, dan dengan lambaian tangan polosnya, pita sutra hijau jatuh dari tubuhnya dan meledak ke arah formasi di depan. Kalian semua datang ke sini juga, dan hancurkan formasi bersama. Setelah formasi rusak, aku akan mengizinkan kalian untuk masuk dan berburu harta bersama terlebih dahulu. Teriak Lu Qinxian kepada orang-orang dari pasukan lain di sekitarnya. Ayo pergi bersama. Mendengar kata-kata itu, pasukan lain sangat gembira. Mereka bergegas maju dan mulai menyerang formasi di depan mereka. Semua orang tahu bahwa istana ini adalah gua budidaya sebenarnya dari Zhenjun Dongzuo. Hal-hal yang terkumpul di dalamnya adalah yang paling berharga. Pada saat yang sama, Suan Huangxing, tempat suci, di markas Sekte Tianji, ada sebuah gunung yang menggantung di udara, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan energi spiritual berubah menjadi kabut dan hujan, terus turun, terlihat seperti tempat tinggal peri. Di puncak yang besar ini terdapat sebuah istana yang megah. Di aula istana, seorang lelaki tua kurus duduk bersila di tanah. Di depan lelaki tua itu, ada meja kayu yang rendah dan lusuh. Di atas meja ada 2 potong kulit kura-kura, beberapa koin tembaga, dan seutas benang merah. Di samping lelaki tua itu, berdiri beberapa lelaki kuat yang auranya sedalam laut, dan ada suara guntur yang samar di antara setiap napas. Mata semua orang tertuju pada pria tua kurus itu. Mata lelaki tua kurus itu tertutup rapat, tangannya seperti kupu-kupu menusuk bunga, sangat fleksibel, membentuk segel misterius satu demi satu. Kemudian stempel satu persatu pada kulit kura-kura, koin tembaga, dan benang merah di atas meja. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar suku kata aneh di mulut lelaki tua kurus itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama jejak Ye Yunfei ada di sini. Pria tua kurus itu tiba-tiba meraung dan menunjuk ke meja. Di atas meja, posisi kulit kura-kura, kabel tembaga, dan kabel merah berubah seketika, membentuk pola yang menunjukkan arah. Kamu Yunfei ada di hutan belantara utara. Pria tua kurus itu menatap meja dan berkata perlahan. Engah. Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua kurus itu memuntahkan beberapa suap darah, napasnya langsung terengah-engah, dan wajahnya sepucat kertas. Ye Yunfei ini bukan orang biasa. Untuk menyimpulkannya, karma yang terlibat terlalu besar. Aku baru saja melihat gambar gunungan mayat dan lautan darah, menghancurkan dunia. Pria tua kurus itu memiringkan kepalanya sebelum dia bisa selesai berbicara, pingsan. Novel 9 Matahari, bab 663, Yang Mulia Baiyun. Semua orang di sekitar terkejut. Pria tua kurus ini adalah tetua agung dari Sekte Tianji, dan dia terkenal di seluruh Suan Huang Starfield. Keterampilan deduksinya terkenal di seluruh bidang bintang, dan dia disebut Yang Mulia Baiyun. Segera bantu tetua Baiyun untuk kembali beristirahat. Di sebelahnya, seorang petinggi Sekte Tianji berteriak. Segera, 2 murid dari Sekte Tianji berlari, membantu Yang Mulia Baiyun, dan meninggalkan aula.
Ternyata Ye Yunfei bersembunyi di Northern Wilderness Territory. Mengetahui keberadaannya, akan mudah ditangani. Sampaikan perintahnya, kami klan monster kuno, berapapun biayanya, bahkan menyerahkan tanah 18 negara bagian di Northern Wilderness Territory sedikit demi sedikit, dan temukan Ye Yunfei. Monster kuno yang tinggi dan tinggi berkata dengan gigi terkatup. Sekte saya juga segera mengirim pasukan ke hutan belantara utara untuk mencari Ye Yunfei. Kanopi itu adalah harta karun sekte Tianji kita harus menemukannya. Seorang eksekutif tingkat tinggi dari sekte Tianji juga memberi perintah. Pada saat ini, di dunia kecil tempat gua Zhenjun Dongfu berada, di depan Istana Hijau, sekelompok besar prajurit muda menyerang formasi di depan gerbang istana dengan seluruh kekuatan mereka. Suara menderu menyebar ke seluruh dunia kecil. Semakin banyak orang yang tertarik, datang satu demi satu, dan kemudian bergabung dengan barisan penghancur formasi. Ledakan, akhirnya, di bawah serangan bersama semua orang, sebuah formasi hancur. Hebat, ayo, semuanya, Semua orang sangat bersemangat, bersorak, dan menyerang formasi itu dengan lebih bersemangat. Sial, Suye dan Dufan berhasil masuk. Ini membuat mereka lolos dari kematian. Petik 2, Ouyang Feng mengertakkan gigi, sangat tidak mau, dan dia keluar untuk menyerang formasi. Tidak peduli apa, Suye, Dufan, kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke sekte Houtu hidup-hidup. Ouyang Feng memiliki niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, di istana, setelah Ye Yunfei dan pendeta Tao masuk, ada sebuah istana luas di depan mereka. Di tengah aula, ada futon giok. Seorang lelaki tua berpakaian bulu dan mahkota bintang duduk bersila di atas futon batu giok. Pria tua ini, dengan janggut dan rambut putih, kulit kemerahan, dan mata yang agak tertutup, tampak sedang bermeditasi. Dongzuo Zhenjun, pendeta Tao itu terkejut. Dongzuo Zhenjun pernah menjadi salah satu master top di Northern Desolate Territory, dengan reputasi yang hebat. Ternyata dia ingin menyerang alam secara paksa, tetapi dia menjadi gila dan mati mendadak di tempat. Ye Yunfei melihat tubuh Zhenjun Dongzuo dan melihatnya. Tiba-tiba, mata Ye Yunfei tertuju pada bola berharga di samping Zhenjun Dongzuo. Bola ini seukuran kepalan tangan. Samar-samar terlihat ada kepulan asap hijau yang mengambang di antara manik-manik. Bola ini mengandung energi dan hukum atribut kayu yang sangat besar. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya, mengulurkan tangannya, dan menyedot bola itu ke tangannya. Bola ini adalah senjata ajaib dari sistem kayu. Secara otomatis dapat menyerap energi dan hukum atribut kayu antara langit dan bumi. Ini adalah cara terbaik untuk membantu budidaya kungfu tipe kayu. Ye Yunfei meletakkan bola itu di telapak tangannya dan melihatnya sebentar. Aku mungkin mengerti. Senjata sihir kayu jenis ini sangat efektif untuk mengolah tubuh Jiamu Qingdi. Aku bahkan dapat memurnikan bola ini ke dalam tubuhku dan menjadi bagian dari tubuh Jiamu Qingdi. Secara otomatis dapat menyerap energi dan hukum atribut kayu antara surga dan bumi, dan perbaiki tubuh yang terluka. Ye Yunfei sedikit bersemangat, dan dengan hati-hati menyingkirkan bola itu. Dapat dikatakan bahwa bola ini adalah keuntungan terbesar Ye Yunfei saat memasuki Gua Dongzuo Zhenjun. Saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Saya melihat, di atas kepala, jauh di dalam kehampaan, tiba-tiba muncul wajah ilusi, yang matanya tampak menembus ruang dan waktu yang jauh, melihat ke arah posisi Ye Yunfei. Seseorang menyimpulkan saya, wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Ye Yunfei menggigit ujung lidahnya dengan keras, lalu mencubit formula, dan menyemburkan seteguk darah. Ini adalah metode rahasia, khusus digunakan untuk memblokir deduksi orang lain terhadap diri sendiri. Tampaknya di Xuan Huang Starfield, seseorang yang pandai deduksi menyimpulkan saya. Sayangnya, kekuatan saya saat ini terlalu lemah. Jika tidak, siapapun yang berani menyimpulkan saya akan membunuhnya dari udara. Cahaya dingin, orang baru saja telah melihat perkiraan lokasi saya. Selanjutnya, banyak pasukan akan datang ke daerah belantara utara untuk mencari keberadaan saya. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Terakhir kali, di benua langit yang mendalam, aku mendapatkan tudung dari 5 alam inti mendalam kecil. Sepertinya itu adalah senjata ajaib yang khusus digunakan untuk menyembunyikan penampilanku dan menyembunyikan rahasia langit.
Mungkin itu bisa membantuku menyempurnakan aku. Perlu mencari waktu untuk mempelajarinya dengan hati-hati. Ye Yunfei tiba-tiba teringat bahwa dia telah mendapatkan kanopi itu. Pada saat ini, banyak pildao, Taois telah lama tidak sopan, dan mencari di mana-mana di aula. Dia bergegas ke ruang alkimia dan menemukan banyak pildao, dan berteriak dengan penuh semangat. Banyak spar, dan semuanya adalah spar roh bermutu tinggi. Jadilah kaya, banyak senjata, ya Tuhan, ini semua adalah senjata ilusi. Kali ini aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Di istana, raungan bersemangat dari kepala Tao terus bergema. Sebagai salah satu master top di Northern Desolate Territory, Zhenjun Dongzuo meninggalkan kekayaan yang mencengangkan. Pil, kristal roh, senjata ajaib dari berbagai tingkatan, dan banyak harta alam dan duniawi memenuhi ruangan demi ruangan. Di salah satu ruang belajar, masih banyak slip batu giok kungfu, yang mencatat warisan kungfu sistem kayu dari Master Dongzuo. Namun, Ye Yunfei sama sekali tidak tertarik dengan warisan dari latihan ini. Karena, seni bela diri dan seni bela diri yang dimiliki Ye Yunfei jauh lebih maju daripada warisan seni bela diri tipe kayu yang ditinggalkan oleh Zhenjun Dongzuo ini. Kamu Yunfei, tidak perlu bertengkar di antara kita, mari kita jadikan setengah dari kita masing-masing. Kata pendeta Tao itu. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi keduanya membagi harta yang mereka temukan menjadi dua. Haha. Panen yang luar biasa kali ini. Sang Datun Tao hampir tertawa terbahak-bahak. Setiap cincin luar angkasa yang dibawanya hampir penuh. Sayang, jubah nebula yang dikenakan oleh Zhenjun Dongzuo tampaknya merupakan senjata ajaib, yang dapat mengumpulkan aura langit dan bumi di sekitarnya, yang berguna untuk kultivasi. Petik 2. Pendeta Tao dari Datun tiba-tiba mencerahkan matanya, bergegas mendekat, dan merobek jubah dari Zhenjun Dongzuo. Rompi yang dia kenakan sebenarnya adalah senjata ajaib, dengan fungsi pertahanan yang kuat, dan dapat menahan pukulan. Petik 2. Teriak pemimpin Tao dari Dadi, dan melepas rompi Zhenjun Dongzuo dengan santai. Dengan cara ini, tubuh bagian atas Zhenjun Dongzuo dilucuti, dan tubuhnya telanjang. Meskipun tubuh Zhenjun Dongzuo sudah tidak hidup lagi, namun, masih sangat terpelihara dengan baik dan terlihat sangat kuat. Aku ingin tahu apakah celana dan celana dalamnya adalah senjata ajaib. Petik 2. Tuan Datun menyingkirkan jubah dan rompi Zhenjun Dongzuo, dan menatap celananya lagi. Cukup, setidaknya selamatkan mukanya. Petik 2. Ye Yunfei segera berhenti. Kepala Taois menyerah begitu saja. Baiklah, tidak ada harta yang tersisa di istana ini, ayo keluar. Ye Yunfei melihat sekeliling dan berkata, namun, ada begitu banyak Master Xiaoxuan dan di luar sana, bagaimana kita bisa keluar? Kata pendeta Tao. Masuk. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berjalan keluar. Oke, kepala terowongan mengertakkan gigi dan mengikuti. Tidak ada cara lain selain menerobos. Novel 9 Matahari, bab 664. Pada saat ini, di luar istana, di bawah kepemimpinan dua murid Tanah Suci, ada lebih dari 1000 prajurit, berusaha sekuat tenaga untuk menerobos formasi. Di bawah serangan gabungan semua orang, hampir setengah dari formasi telah rusak. Saat ini, tiba-tiba, gerbang istana terbuka, Ye Yunfei dan Taois Datun keluar. Segera, semua orang menghentikan gerakan mereka, menatap tajam ke arah Ye Yunfei dan kepala Tao. Saat ini, lebih dari 1000 prajurit ini kebetulan mengepung gerbang istana. Berjalan, tanpa ragu, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan memegang Datun Master di tangannya, lalu dia sedikit menekuk kakinya, dan menendang dengan keras. Segera, sebuah lubang besar ditendang keluar dari tanah di bawah kaki Ye Yunfei. Boom! Dengan bantuan tendangan ini, tubuh Ye Yunfei terlontar dengan cepat seperti peluru yang ditembakkan dari kamarnya. Kemanapun ia lewat, udara dengan cepat terbelah, mengepul dan bergelombang, mengeluarkan asap putih yang panjang. Dengan tendangan ini, Ye Yunfei melepaskan kekuatan fisiknya tanpa syarat, dan pada saat yang sama menampilkan tubuh Jiamu Qingdi. Otot-otot seluruh tubuh melonjak, dan otot serta tulang terbanting bersamaan, mengeluarkan suara menderu. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Ye Yunfei meraung. Puff-puff. Di depan, ada beberapa prajurit pada tahap awal alam inti misterius kecil, yang terkena tubuh Ye Yunfei dan meledak, menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping.
Ye Yunfei secara khusus memilih arah di mana para petarung relatif lemah untuk menerobos. Sebagian besar petarung ke arah ini berada di tahap awal alam Xiaoxuandan. Selain itu, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Kasihan para prajurit itu, mereka mati sebelum sempat bereaksi. "Hentikan dia!" teriak Lu Fengxian. Segera, prajurit bergegas menuju Ye Yunfei satu persatu, mencoba menghentikannya. Ye Yunfei berlari ke depan dengan ceroboh. Ini postur putus asa. Saat bertemu dengan orang yang lebih kuat, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi terlebih dahulu, menembus lautan jiwa lawan, lalu menabraknya. Saat bertemu dengan orang-orang lemah itu, mereka langsung menabrak mereka. Bang, bang, bang. Tertangkap basah, setiap prajurit diledakkan atau diterbangkan oleh Ye Yunfei. Harus dikatakan bahwa dalam situasi pertarungan tangan kosong jarak dekat ini, kekuatan fisik memiliki keuntungan besar. Ada banyak orang yang terkena serangan Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan sebelum mereka sempat bergerak. Dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Ye Yunfei secara paksa membunuh jalan berdarah dan bergegas keluar dari pengepungan. "Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia." Lu Fengxian meraung. Lu Fengxian, Lin Qingwei, dan sejumlah besar master pada tahap akhir dunia Xiaoxuandan meledakkan serangan kekerasan satu demi satu, menghujani punggung Ye Yunfei. Meskipun Ye Yunfei sangat cepat, dia masih terkena banyak serangan dari belakang. Dengan begitu banyak master Xiaoxuandan yang menyerang bersama, kekuatan serangannya terlalu kuat. Boom! Lebih dari selusin serangan kekerasan menghantam punggung Ye Yunfei. Pemukulan itu membuat tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, berdarah dan berdarah, dengan lubang darah di sekujur tubuhnya. Dia tidak mati. Para prajurit di belakang melihat Ye Yunfei dipukul berkali-kali, meskipun terluka, tetapi masih hidup dan sehat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Berbicara secara logis, master dari alam Xiaoxuandan dapat dengan mudah membunuh master dari 5 alam Dongtian hanya dengan beberapa gerakan. Dan bocah lelaki dengan kekuatan 5 alam gua di depannya ini dipukul oleh begitu banyak penguasa alam Xiaoxuandan, tetapi dia hanya menderita luka daging dan darah. "Ye Yunfei, kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Biarkan aku jatuh, aku akan bertarung denganmu. Lagi pula, jika kamu mati, aku yakin aku tidak akan bisa bertahan." Mengejang, memanggil. Ye Yunfei tidak menjawab. Dia memuntahkan beberapa teguk darah, mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, mengeluarkan bayangan, dan pergi dalam sekejap. Mengejar, dia terluka parah, dan dia tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Petik 2. LV Fengxian meraung, memimpin dan mengejar Ye Yunfei. Yang lainnya mengikuti dalam kerumunan. Lebih dari 1000 tuan dari alam Xiaoxuan dan mengejar Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Semua orang mengerti bahwa Tuan Dongzhuo harta di dalam gua pasti telah dijarah oleh Ye Yunfei dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyerah. Namun, setelah Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, kecepatannya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu hilang dan menghilang tanpa jejak. Setelah setengah jam, di dunia kecil ini, ada pegunungan tertentu. Di gua tersembunyi, Ye Yunfei bergegas masuk ke dalam gua dan menurunkan pendeta Tao itu. "Ye Yunfei, kamu baik-baik saja?" tanya pendeta Tao itu. Sepanjang jalan, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Yunfei menyemprotkan darah berkali-kali, wajahnya sepucat kertas, dan napasnya lemah. "Aku tidak bisa mati." Ye Yunfei merasakan kondisi tubuhnya, dan menemukan bahwa organ dalamnya agak rusak parah. Hanya saja tubuh Jiamu Qingdi sudah berjalan terus-menerus memperbaiki luka di tubuhnya. Fungsi terpenting dari mengolah tubuh Jiamu Qingdi bukanlah untuk meningkatkan kekuatan fisik, tetapi untuk membuat tubuh fisik memiliki vitalitas dan kemampuan perbaikan yang kuat. Justru karena dia telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat Zhongcheng, Ye Yunfei berani menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan dari begitu banyak penguasa alam Xiaoxuandan. Ye Yunfei mengeluarkan sekumpulan bahan formasi dan dengan cepat mengatur beberapa formasi di pintu masuk gua untuk menyembunyikan gua. "Saya ingin berlatih dalam pengasingan. Anda menunggu saya di dalam gua." Ye Yunfei menjelaskan kepada pendeta Tao, dan dengan kilatan tubuhnya, dia dipindahkan ke menara hantu. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Hu Miao muncul, menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan cemas. "Aku tidak bisa mati." Ye Yunfei tertawa. "Tuan,
Kamu terlalu berisiko sekarang, kata Hu Miao. Ya, Ye Yunfei tersenyum kecut. Ye Yunfei mengerti bahwa jika bukan karena menumbuhkan tubuh kaisar hijau kayu pertama, kali ini, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Aku siap untuk berlatih, kata Ye Yunfei. Oke, sosok Hu Miao melintas dan menghilang. Ye Yunfei duduk bersila, dan dengan lambaian tangannya, ratusan ribu tumbuhan beterbangan. Ramuan ini dipetik oleh Ye Yunfei belum lama ini di ladang obat Zhenjun Dongzuo. Ye Yunfei menyortirnya sedikit, dan memilih lebih dari 90.000 ramuan yang mengandung energi yang dikaitkan dengan kayu, dan menyingkirkan tumbuhan lain yang tidak mengandung energi yang dikaitkan dengan kayu. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan bola itu. Semburan energi besar yang dikaitkan dengan kayu meluap dari bola, benar-benar mewarnai daerah sekitarnya beberapa kilometer hijau. Dengan bola ini, aku pasti akan bisa menumbuhkan tubuh kaisar hijau kayu pertama ke tingkat pencapaian yang luar biasa. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Jiamu King di fisik, metode latihan tubuh, akan melahirkan beberapa kekuatan supernatural fisik dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Ketika seseorang mencapai tingkat pencapaian besar, dia akan terlahir dengan kekuatan supranatural untuk menghubungkan kembali anggota badan. Setelah tangan dan kaki lumpuh dan terputus, mereka dapat terhubung secara otomatis. Bahkan tumbuh kembali, tentu saja, itu membutuhkan banyak energi atribut kayu. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai berlatih tubuh kaisar hijau kayu pertama. Ada lebih dari 90.000 ramuan yang menumpuk di sekitar, dan energi atribut kayu yang terkandung dalam bola itu, yang terus diserap oleh Ye Yunfei. Tubuh Ye Yunfei sedang mengalami transformasi kualitatif. Perubahan luar biasa telah terjadi. Sejumlah besar lampu hijau menyilaukan keluar dari tubuh Ye Yunfei. Sepertinya tubuh Ye Yunfei seperti permata hijau. Di luar, di dunia kecil, Tianmu Yizu pasti diperoleh oleh Su Ye dan Du Fan. Kali ini untuk menjelajahi Gua Master Dongzuo, sebelum berangkat, Tetua Ruan memberitahunya berkali-kali bahwa dia harus menemukan Tianmu Yizu, ambil kembali. Oleh karena itu, kami harus menemukan mereka dan mendapatkan Tianmu Yizu. Lu Fengxian dari Tanah Suci Tianshuan memimpin para murid dari Tanah Suci Tianshuan untuk mencari keberadaan Ye Yunfei dan Daozu. Cari mereka, kita harus menemukan mereka. Lin Qingwei dari Tanah Suci Jiuhua, dengan wajah dingin, memimpin murid-murid Tanah Suci Jiuhua untuk mencari kemana-mana. Para murid Tanah Suci Jiuhua juga diberitahu oleh para petinggi di Tanah Suci untuk mengambil kembali Tianmu Yizu sebelum mereka berangkat. Su Ye, Du Fan, aku pasti akan menemukanmu, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali hidup-hidup. Ouyang Feng adalah pembunuh, dan memimpin anak-anak dari keluarga Ouyang mencari kemana-mana. Selain itu, banyak prajurit yang juga mencari keberadaan Ye Yunfei dan kepala suku Tao. Keduanya pasti mendapatkan harta karun di Gua Dongzuo Zhenjun. Selain itu, Su Ye telah terluka parah, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Jika kamu menemukannya, kamu bisa mendapatkan semua harta karun itu. Dunia kecil, semua orang beberapa prajurit sedang mencari keberadaan Ye Yunfei dan kepala jalan, dan itu sangat hidup. Novel 9 Matahari, Bab 665. Di dalam menara hantu, waktu berlalu begitu saja. Ye Yunfei benar-benar terbungkus lautan kabut hijau. Kabut hijau ini adalah energi atribut kayu yang sangat padat. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, pada saat tertentu, Ye Yunfei, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedot. Hah! Di ruang sekitarnya, semua kabut hijau bergulung seperti naga, bergegas menuju mulut Ye Yunfei, dan tersedot ke perutnya. Setelah beberapa saat, semua kabut hijau terserap. Akhirnya, aku telah mengembangkan tubuh kaisar hijau kayu pertama ke tingkat daceng. Ye Yunfei berdiri, menunjukkan sedikit kegembiraan. Ye Yunfei mengguncang tubuhnya dengan ringan, dan segera meledak menjadi cahaya biru yang tak terukur, dengan segudang sinar dan ribuan aura. Kekuatan fisikku saat ini telah melebihi 100 juta kati. 100 juta kati adalah kekuatan setengah naga. Jika aku meninju dengan santai sekarang, itu adalah kekuatan setengah naga. Petik 2. Ye Yunfei merasakan kekuatan di tubuhnya, dan berkata kepada sendiri Said. Jiao yang disebutkan Ye Yunfei mengacu pada keluarga monster Jiao. Klan Yao Jiao adalah ras monster yang terkenal dengan kekuatannya. Naga monster biasa dewasa dapat memiliki kekuatan naga tanpa pelatihan apapun.
Adapun naga banjir monster yang telah dibudidayakan, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Hanya saja tubuh Jiamu Kingdi dari alam Dacheng memberi saya manfaat terbesar, bukan peningkatan kekuatan. Itu membuat tubuh saya memiliki vitalitas yang kuat dan ketahanan yang luar biasa. Apalagi tubuh fisik saya saat ini telah melahirkan kekuatan supernatural dari menghubungkan kembali anggota tubuh yang terputus. Sejak saat itu, bagi saya dapat sepenuhnya pulih dari cedera fisik dalam sekejap. Ye Yunfei merasa sangat puas. Saatnya keluar. Dengan sekejap, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu dan kembali ke gua. 3 hari di menara hantu, tapi hanya setengah jam di luar. Ye Yunfei, apakah kamu baik-baik saja? Pendeta Tao itu segera melihat ke atas dan ke bawah ketika dia melihat Ye Yunfei, dan menemukan bahwa luka di tubuh Ye Yunfei telah hilang sama sekali, dan dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Tidak apa-apa, ayo pergi, ayo keluar, kata Ye Yunfei. Ada banyak orang mencari kita di luar. Jika kita keluar seperti ini sekarang, kita pasti akan dipukuli oleh mereka. Lebih baik kita mencari cara untuk meninggalkan dunia kecil ini dengan tenang. Kata Dadi Taois, tidak perlu. Jika mereka berani menghentikan kita, bunuh saja mereka. Ye Yunfei tertawa. Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia berdiri di sana dan tidak melawan, para prajurit alam Xiaoxuan dan itu tidak dapat membunuh Ye Yunfei. Tubuh Jiamu Kingdi dari alam Dacheng bukanlah lelucon. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei keluar dari gua. Tunggu aku. Kepala Tao terkejut, dan buru-buru mengusirnya. Dia tidak berani bertindak sendiri. Ye Yunfei, mereka terlalu banyak, jangan impulsif, mari kita tetap low profile. Taois Datun mengikuti Ye Yunfei dan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, ikuti saja aku akan menjagamu. Ye Yunfei melangkah maju. Kamu, pemimpin Tao sangat marah sehingga dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, hei, lihat, sepertinya mereka adalah Suye dan Dufan. Petik 2, haha, benar-benar tidak ada tempat untuk mencari, dan mudah untuk sampai ke sini. Selusin prajurit muncul di depan mereka, dan mereka melihat sekilas Ye Yunfei dan pemimpin Tao. Selusin prajurit itu bergegas dan mengepung Ye Yunfei dan pendeta Tao. Suye, Dufan, kalian berdua segera menyerahkan semua harta Zhenjun. Dong Zuo, jika tidak, kalian tidak akan pernah selamat. Seorang pria jangkung dengan wajah ganas berkata sambil menyeringai. Ranah pria ini adalah tahap tengah dari ranah Xiaoxuandan. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah, kata Ye Yunfei dengan dingin. Seekor semut di alam surga gua berani berbicara kepada kita dengan nada seperti itu. Keluar dari sini. Petik 2, pria itu memiliki tatapan tajam di matanya, dan dia meraihnya dengan tangan besarnya. Boom, tangan besarnya mengandung tekanan spiritual yang kuat, menghancurkan Ye Yunfei. Bodoh, Ye Yunfei juga meraih kembali dengan tangan kanannya. Engah, tangan keduanya saling berjabat tangan di udara. Kakak, lengan pria itu meledak sedikit demi sedikit. Dia meledak dengan lolongan seperti binatang buas. Membandingkan kekuatan denganku, itu terlalu memanjakan diri sendiri. Ye Yunfei mencibir, dan menarik telapak tangannya dengan santai. Ledakan, tubuh pria itu terlempar dari cambuk, dan sebuah lubang besar terlempar ke tanah di kejauhan, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Memanggil, segera, prajurit lainnya semua tersentak dan menarik napas dingin. Seorang seniman bela diri di tahap tengah Xiaoxuan dan Rilem, seperti lalat, ditampar oleh telapak tangan. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Kamu ingin mencuri barang-barangku. Mata Ye Yunfei beralih ke prajurit lainnya. Ayo serang dia bersama-sama. Prajurit lainnya ragu-ragu, dan salah satu dari mereka berteriak. Meskipun mereka sangat takut dengan kekuatan tempur Ye Yunfei, harta Zhenjun Dongzuo terlalu menggoda. Oke, ayo pergi bersama. Selusin prajurit bergegas bersama. Kamu ingin mati? Aku akan membantumu. Ye Yunfei menunjukkan sosoknya, dan pergi menemuinya. Telapak tangannya berkedut. Boom! Setiap telapak tangan yang ditarik Ye Yunfei mengandung kekuatan setengah naga, menyebabkan ruang berguling dan jatuh, dengan semburan ledakan yang terdengar tanpa henti. Dengan setiap telapak tangan, satu prajurit secara akurat dikirim terbang. Bang bang bang! Dalam sekejap,
lebih dari selusin prajurit semuanya terlempar dan jatuh di kejauhan, hidup dan mati tidak diketahui. Dari selusin prajurit, yang terkuat adalah Rana Xiaoxuan dan Tengah. Bahkan tidak ada tahap akhir Xuan dan kecil, jadi bagaimana bisa menjadi lawan Ye Yunfei? Ayo pergi, kata Ye Yunfei kepada pendeta Tao yang tertegun. Baru setelah Ye Yunfei melangkah pergi, guru Tao itu menyadarinya dan segera mengikuti. Ye Yunfei memimpin pendeta Tao, melangkah maju, dan berjalan maju, tidak menyembunyikan jejaknya sama sekali. Jadi, setelah beberapa saat, ditemukan lagi. Lihat, ini Suye dan Dufan. Cepat, laporkan kepada kakak senior Lu bahwa Anda menemukan Suye dan Dufan. Cepat, kirim pesan ke kakak Lin segera. Petik 2, sepupu Ouyang, akhirnya aku menemukan Suye dan Dufan. Petik 2, Selain itu, berita kemunculan pendeta Tao Ye Yunfei dan Datun dengan cepat menyebar. Akibatnya, sosok-sosok ganas bergegas menuju Ye Yunfei dan pendeta Tao Datun satu demi satu. Berhenti. Petik 2. Dari segala arah, para prajurit berkumpul dan berteriak keras. Ye Yunfei tersenyum dingin dan berdiri diam. Setelah menumbuhkan tubuh kaisar hijau kayu pertama ke alam Dacheng, Ye Yunfei memiliki kepercayaan penuh dalam menghadapi para prajurit alam Xiaoxuan dan ini. Terlebih lagi, Ye Yunfei juga memiliki cara dan kartu lain. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengalahkannya, itu masalah besar, melarikan diri keluar angkasa, dan pergi. Sayang sekali, Ye Yunfei, kita dikepung lagi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa mengalahkan begitu banyak master dari alam inti mendalam kecil. Haha, Suye, Dufan, kalian kabur, kenapa kalian tidak kabur? Hari ini adalah hari kematianmu. Ouyang Feng tertawa terbahak-bahak, dan dia bergegas menghampiri selusin anak keluarga Ouyang. Novel 9 Matahari, Bab 666. Akun kita harus diselesaikan dengan hati-hati. Ye Yunfei menatap Ouyang Feng. Sejak memasuki Sekte Houtu, Ouyang Feng tidak pernah berhenti mengincar Ye Yunfei. Suye, di markas Sekte Houtu, jika kamu bisa mengendarai naga bumi di bawah menara bumi, aku masih menghindarimu 3 poin. Setelah meninggalkan markas Sekte Houtu, dengan kekuatan keluarga Ouyang kami ingin untuk membunuhmu Suye. Dufan, aku tidak akan membiarkan kalian berdua kembali ke Sekte Houtu hidup-hidup, kata Ouyang Feng sambil mencibir. Anak-anak dari keluarga Ouyang di belakangnya mengunci Lai Yunfei dan pendeta Tao satu persatu, siap menyerang dengan kejam kapan saja. Ouyang Feng, kami berdua adalah putra suci dari Sekte Houtu. Anda secara terbuka membawa orang-orang dari keluarga Ouyang untuk mengepung dan membunuh kami. Ini sama saja dengan mengkhianati Sekte Houtu. Setelah saya kembali, saya pasti akan melapor ke pemimpin. Biarkan pemimpin memperlakukanmu tersesat. Petik 2. Kepala Taois berkata dengan gigi terkatup. Haha, Dufan, apakah menurutmu kalian berdua memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup? Selain itu, Sekte Houtu cepat atau lambat akan menjadi kekuatan tambahan dari keluarga Ouyang kita, jadi tidak ada pertanyaan tentang pengkhianatan. Aku bisa memberitahumu sesuatu rahasia. Sekarang, di Sekte Houtu, ada banyak orang dari keluarga Ouyang kami. Ouyang Feng tertawa penuh kemenangan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, lebih dari 20 murid dari Sekte Bumi Tebal muncul di belakangnya. Kali ini, puluhan murid datang dari Sekte Houtu. Tetapi Ye Yunfei dan Taois bertindak sendiri dan tidak bersama murid-murid ini. Mereka semua telah bergabung dengan keluarga Ouyang kita, kata Ouyang Feng dengan bangga sambil menunjuk ke arah murid-murid Sekte Houtu. Oke, saya tidak menyangka bahwa keluarga Ouyang Anda telah merencanakan begitu keras untuk memenangkan begitu banyak orang di Sekte Tanah kami yang lebat, kata pendeta Tao dengan marah. Ye Yunfei juga menggelengkan kepalanya, tanpa diduga. Keluarga Ouyang telah menembus begitu dalam ke dalam agama bumi yang kental. Tampaknya keluarga Ouyang bertekad untuk mencaplok Sekte Houtu. Suye, kamu membunuh anak-anak keluarga Huku, bersiaplah untuk membayar dengan darah. Pada saat ini, seorang pria dengan seni bela diri yang kuat bergegas maju dari kejauhan bersama sekelompok prajurit muda. Ini adalah anak-anak suku Hu di Yuesu. Suye, Dufan, kalian berdua berlutut dulu. Serahkan semua yang ada di tubuhmu. Kali ini, kamu tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri.
Petik 2. Lu Feng melangkah maju lebih dulu, matanya tajam. Lusinan murid dari Tanah Suci Tianxuan mengikuti di sampingnya. Serahkan Tianmu Yisu. Lin Qingwei datang bersama para murid dari Tanah Suci Jiuhua, dan menatap Ye Yunfei dan Ye Yunfei dengan mata dingin. Harta surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Kalian para murid Tanah Suci, apakah kalian tidak punya alasan sama sekali? Apakah kalian ingin merebutnya? Pemimpin Taois dengan marah. Alasan, kenapa aku harus berdebat dengan kalian berdua yang sekarat? Sungguh lelucon. Lu Fengxian menggelengkan kepalanya dan tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Kamu benar, tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu orang-orang yang sekarat. Kalau begitu, keluarlah dari sini sekarang dan mati. Ye Yunfei berkata tiba-tiba, kata demi kata. Suara itu jatuh. Kekuatan tubuh fisik Ye Yunfei tiba-tiba meledak, darah di seluruh tubuhnya mengalir, dan kekuatan setengah naga dilepaskan, mengguncang udara di sekitar tubuhnya, membuat raungan keras. Kekuatan mengerikan menyapu, dan mereka yang relatif dekat segera terkejut untuk mundur. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Semua orang terkejut. Ini sedikit modal, tapi tidak cukup. Bunuh dia. Lu Fengxian mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Bunuh. Segera. 6 atau 7 murid dari Tanah Suci Tianxuan bergegas menuju Ye Yunfei terlebih dahulu. Boom! Murid Tanah Suci Xuanxuan ini semuanya melepaskan paksaan spiritual mereka, berguling seperti air pasang, dan datang untuk menekan Ye Yunfei. Kamu berdiri di belakangku. Jangan bergerak, kata Ye Yunfei kepada pendeta Tao. Waktu yang baik. Kemudian, Ye Yunfei meraung. Boom! Lengan kanan Ye Yunfei terus membesar, dan langsung berubah menjadi lengan raksasa naga, meninju keluar. Dengan pukulan ini, kekuatan tinju yang mengerikan menyebar, langsung menguras udara yang luas di depannya, dan bahkan ruang itu sedikit cekung. 6 atau 7 murid dari Tanah Suci Tianxuan yang bergegas menuju Ye Yunfei membeku, seolah-olah mereka terjebak dalam lumpur, dan sepertinya sebuah gunung jatuh dari langit dan menekan mereka. Bang-bang, tinju Ye Yunfei menyapu, satu pukulan pada satu waktu, mengenai murid-murid itu masing-masing. Kemudian, puff-puff, tubuh para murid ini meledak terus-menerus, seperti kembang api berdarah yang mekar satu demi satu. Murid-murid dari Tanah Suci berputar surgawi ini melihat bahwa Ye Yunfei hanya berada di 5 alam gua, dan mereka merasa jijik di hati mereka. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei begitu menakutkan? Sayang sekali mereka belum bereaksi. Adegan ini membuat semua orang merasa kedinginan. Orang harus tahu bahwa para murid yang dibudidayakan oleh Tanah Suci Tianxuan sudah lebih kuat dalam pertempuran. Tanpa diduga, setelah pertemuan tatap muka, dia terbunuh. Binatang nakal, beraninya kamu membunuh murid-murid kami dari Tanah Suci berputar surgawi. Ini adalah kejahatan berikutnya, kamu akan mati. Petik 2. Lu Fengxian sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Telapak langit dan bumi, dia bergerak. Telapak tangan raksasa yang dipadatkan dengan energi spiritual, yang sebesar beberapa mu tanah, menutupi langit dan menghalangi matahari, muncul di atas kepala Ye Yunfei, bergemuruh. Di telapak tangan raksasa, pola gunung, sungai, bumi, sungai, matahari, bulan, bintang, dan langit terukir. Pada saat ini, matahari dan bulan memucat. Dia adalah seorang master di tahap akhir dari alam Xiaoxuan dan jenis langit dan telapak bumi ini adalah langkah pamungkas dari Tanah Suci Tianxuan, dan kekuatannya menakutkan. Namun, Ye Yunfei memukul backhand dan memukulnya. Boom! Hanya dengan satu pukulan, telapak tangan raksasa itu terbang terbalik. Bagaimana mungkin? Lu Fengxian menjadi pucat karena terkejut. Kekuatan fisik yang ditampilkan Ye Yunfei seperti iblis, tak terbendung. Ayo pergi bersama, serang dia bersama. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak dari kita. Melihat tampilan kekuatan supernatural Ye Yunfei yang tiba-tiba, Ouyang Feng meraung kaget dan marah. Bunuh! Semua orang di sekitar menembak pada saat bersamaan, membunuh Ye Yunfei. Meskipun mereka takut dengan kekuatan tempur Ye Yunfei, mereka merasa tidak perlu takut pada Ye Yunfei karena ada begitu banyak orang. Tiba-tiba, ruang ini dipenuhi dengan energi spiritual yang mengepul. Tertawa, lebih dari selusin pita merah muda menghantam Ye Yunfei, memotong udara menjadi turbulensi yang berjatuhan.
Ini Lin Qingwei dari Tanah Suci Jiuhua bergerak. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa pita merah muda, dan menariknya dengan keras, mematahkannya di tempat. Tetapi, pita sutra lainnya sangat fleksibel, seperti ular panjang, melilit tubuh Ye Yunfei, mengikat Ye Yunfei dalam. Sekejap, bagus. Yang lain bertepuk tangan ketika mereka melihatnya. Boom! Banyak prajurit mengambil kesempatan untuk bergerak, menyerang satu demi satu, terus membombardir tubuh Ye Yunfei. Haha, Su Ye, kamu sudah mati. Ouyang Feng tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Namun, saat berikutnya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mengalami luka sama sekali. Bagaimana tubuhnya bisa sekeras itu? Semua orang tercengang. Mereka menemukan bahwa setelah dipukul, Ye Yunfei tidak terluka sama sekali. Boom! Tubuh Ye Yunfei bergetar, dan dia mengeluarkan semua kekuatannya. Bang bang! Pita merah muda yang diikat ke tubuh semuanya hancur berkeping-keping. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, yang terlihat seperti hantu, dan dia datang ke Ouyang Feng dalam satu langkah, hampir berdiri di dekat wajahnya. Sekarang, mari kita selesaikan skor di antara kita. Ye Yunfei menatap Ouyang Feng dengan mata acuh tak acuh, dan berguling dengan kekuatan fisik. Tidak bagus. Ouyang Feng sangat ketakutan sehingga dia merasa sedang menghadapi binatang purba. Novel 9 Matahari, Bab 667. Kekuatan fisik yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei membuatnya tersipu dan lemah. Kamu Yunfei, keluar. Ouyang Feng bertepuk tangan karena kaget dan marah. Boom! Tanah di bawahnya retak, dan 5 tinju kuning yang terkondensasi dari energi bumi mengalir keluar, meraung ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak. Ye Yunfei bermaksud untuk menguji seberapa baik tubuh Jiamu Qingdi di alam daceng tahan terhadap pukulan. Bang bang! 5 tinju mengenai tubuh Ye Yunfei, menyebabkan asap mengepul dan ruang bergetar. Ye Yunfei mengabaikannya, dan terus memperbesar tangan kanannya, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan mengangkatnya ke depan. Dalam sekejap mata, dia meraih Ouyang Feng di tangannya, seperti menangkap seekor ayam. Tidak, Su Ye, lepaskan aku. Wajah Ouyang Feng menjadi pucat, dan dia berteriak. Baru pada saat ini dia menyadari betapa rapuhnya dia di depan Su Ye. Orang-orang dari keluarga Ouyang kami, kamu berani bergerak, apakah kamu ingin mati? Biarkan, dia pergi segera. Anak-anak lain dari keluarga Ouyang terkejut saat melihat Ouyang Feng ditangkap, dan bergegas satu persatu, mencoba untuk selamatkan dia. Ledakan, mereka meluncurkan serangkaian serangan mengamuk dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meninju berulang kali, satu pukulan pada satu waktu, membunuh lebih dari separuh anak keluarga Ouyang dalam sekejap. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan dantian Ouyang Feng berkeping-keping, menghapus kultivasinya, dan memindahkannya ke menara ilusi, tempat dia dipenjara. Banyak orang dari keluarga Ouyang telah menyusup ke Sekte Houtu, dan Ye Yunfei berencana untuk menyelesaikan perhitungan dengan orang-orang itu setelah kembali. Basis kultivasi Ouyang Feng dihapuskan, wajahnya pucat pasi, penuh keputusasaan. Memanggil, prajurit lainnya tersentak, merasa ketakutan. Mereka menemukan bahwa serangan mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yunfei sama sekali. Tapi mereka sama sekali tidak tahan dengan serangan Ye Yunfei, mereka bisa membunuh satu dengan satu pukulan. Ini tidak mungkin untuk dilawan. Banyak prajurit sudah mulai mundur dengan tenang, bersiap untuk mundur dari pertempuran ini. Efeknya tidak buruk. Ye Yunfei sangat puas dengan tubuh Jiamu Qingdi di alam daceng. Baru saja, Ye Yunfei dipukul oleh banyak master di alam Xiaoxuan tapi sejauh ini, dia tidak terluka. Artinya, prajurit alam Xiaoxuan tidak bisa menyakiti Ye Yunfei. Keluar dari sini dan mati. Ye Yunfei meraung dengan agresi, dan kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan tiba-tiba berakselerasi, kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Puff. Setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia membunuh satu orang. Lu Fengxian, Lin Qingwei, dan beberapa master lainnya di tahap akhir dunia Xiaoxuan dengan kekuatan tempur yang sangat kuat terus menyerang Ye Yunfei. Namun, tidak peduli seberapa sengit serangan mereka, Ye Yunfei dapat dengan mudah meredakan mereka dengan satu pukulan atau satu telapak tangan, dan bahkan memaksa mereka mundur.
Sialan, bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Wajah Lu Fengxian sangat jelek. Sekte Bumi Tebal hanyalah sebuah sekte di musuh. Kekuatannya jauh lebih rendah dari tanah suci kita, tapi mengapa itu bisa menumbuhkan murid yang begitu menakutkan? Lin Qingwei juga mengerutkan kening. Kekuatan bertarung Ye Yunfei membuatnya merasa mendebarkan. Apakah kamu dari suku Hu? Ingin membalaskan dendam Hubo? Sangat bagus, lalu bunuh mereka semua. Petik 2. Saat ini, Ye Yunfei memusatkan perhatian pada anak-anak suku Hu di Yuesu. Tidak, bagus. Keluar, semuanya. Pria dengan Kongwu yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Terlambat, Ye Yunfei berakselerasi tiba-tiba, dan menyerbu ke arah anak-anak klan Hu itu, dihancurkan oleh kekuatan fisik yang menggelinding, seperti Tyrannosaurus kuno. Anak-anak klan Hu itu tidak bisa melawan sama sekali. Mereka terus mati secara tragis, dan lebih dari setengahnya jatuh dalam sekejap. Su Ye, kamu membunuh begitu banyak orang dari suku Hu kami. Kamu menunggu untuk menanggung kemarahan suku Hu kami. Pria dengan tubuh yang kuat melihat matanya robek, dan meraung dengan marah. Memanggil, Ye Yunfei mendatanginya dan memukulnya. Pergilah ke neraka. Pria itu juga keluar semua, memegang tombak emas, dan menebas Ye Yunfei. Kapan? Ye Yunfei menjatuhkan tombak itu dengan satu pukulan, dan menghancurkan pria itu berkeping-keping dengan pukulan lainnya. Sudah waktunya untuk tanah suci Tianxuan Anda. Ye Yunfei berbalik, menatap Lu Fengxian, dan berkata sambil mencibir. Mundur. Hati Lu Fengxian tenggelam, dan dia tidak berani bertarung lagi, jadi dia buru-buru berteriak. Segera, murid-murid yang tersisa dari tanah suci Suan Surgawi berbalik dan melarikan diri satu persatu. Melarikan diri, para prajurit lainnya, melihat para murid dari tanah suci Suan Surgawi juga melarikan diri, bagaimana mereka berani tinggal lebih lama lagi. Pergilah, Lin Qingwei menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan memerintahkan. Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat, Ye Yunfei mengarahkan pandangannya pada Lu Fengxian dan mengejarnya. Di bawah 10 kali akselerasi Tian Yingbao, Ye Yunfei segera menyusul di belakang Lu Fengxian. Tuan Tinju. Merasakan kecepatan Ye Yunfei, Lu Fengxian tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengertakkan gigi, berbalik, dan melepaskan teknik meninju. Segera, hantu yang mendominasi muncul di belakangnya, memancarkan aura yang kuat dengan aura yang mendominasi dan buas. Boom! Hantu itu meninju tinju emas besar dan meledak ke arah Ye Yunfei. Trik kecil, Ye Yunfei melangkah maju dengan satu langkah ke depan. Dengan kekuatan setengah naga di tinjunya, dia meninju dengan satu ayunan. Bang! Setelah beberapa pukulan, hantu yang mendominasi di belakang Lu Fengxian meledak berkeping-keping. Boom! Tinju Ye Yunfei mendarat di tubuh Lu Fengxian. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Sebelum meninggal, Lu Fengxian berteriak minta tolong. Engah! Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Tidak, saudara Lu sudah mati. Lari! Beberapa murid yang tersisa dari tanah suci Tianxuan ketakutan, dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia benar-benar membunuh Lu Fengxian. Di kejauhan, Lin Qingwei menoleh dan melihat Lu Fengxian dipukuli sampai mati. Dia sangat terkejut. Meski kekuatan tempurnya lebih kuat dari Lu Fengxian, namun, sangat tidak mungkin untuk membunuh Lu Fengxian dengan begitu mudah dan dalam beberapa pukulan. Lari, terlalu menakutkan. Su Ye ini hanyalah Raja Iblis Pembunuh. Setiap prajurit sangat ketakutan sehingga kotoran itu melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Kamu Yunfei? Apa yang mereka katakan benar, kamu hanyalah Raja Iblis Pembunuh. Pendeta Tao memandangi mayat di sekelilingnya, dan tersenyum kecut. Jika aku tidak membunuh mereka, kenapa aku tidak menunggu mereka membunuh kita? Ye Yunfei berhenti untuk mengejar dan membunuh para pejuang yang melarikan diri itu, dan berkata dengan enteng. Ye Yunfei telah mengalami terlalu banyak pembunuhan. Sudah mati rasa, ayo pergi, kata Ye Yunfei. Kamu membunuh begitu banyak orang, setelah kamu keluar, kekuatan di belakang mereka pasti akan mengganggu kita. Kata Kepala Tao, menunjuk ke mayat di seluruh lantai. Kalau begitu biarkan mereka datang. Tentara datang untuk memblokir, air datang membanjiri bumi. Perjalanan kultivasi penuh dengan berbagai krisis dan risiko. Jika Anda takut akan hal ini, takut akan hal itu, dan takut, pencapaian masa depan Anda akan selalu menjadi terbatas. Mereka datang untuk memprovokasi saya.
Saya akan membunuh mereka semua. Hanya satu pikiran, ini adalah hati seni bela diri saya. Ye Yunfei berkata dengan ringan, jantung seni bela diri. Petik 2. Tuan dari terowongan besar sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Novel 9 Matahari, bab 668. Idenya jelas. Pendeta Tao memandang Ye Yunfei dengan mata yang rumit. Dia ingat bahwa Ye Yunfei bertarung jauh-jauh dari Profound Sky Continent hingga Xuan Huang Star Region. Didedikasikan untuk membalas dendam dan memenggal semua musuh. Ye Yunfei, apa yang kamu katakan masuk akal. Mungkin itu sebabnya kamu begitu kuat. Sebaliknya, aku cenderung penuh kekhawatiran dan tidak berkemauan keras saat melakukan sesuatu. Petik 2. Guru Tao mengerti sedikit dan berkata sambil menghela nafas. Ayo pergi, ayo keluar. Ye Yunfei melangkah maju. Datun Tao itu buru-buru mengikuti. Sepanjang jalan, semua prajurit berbalik dan lari ketakutan saat melihat Ye Yunfei dan Pendeta Tao. Tidak ada yang perlu dijelajahi di dunia kecil ini, jadi Ye Yunfei dan Taois Datun langsung meninggalkan dunia kecil ini. Prajurit lainnya juga keluar satu demi satu. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei dan Pendeta Tao kembali ke kota Zudan, benteng dari Sekte Bumi Tebal. Kalian kembali. Di subbase dari Sekte Houtu, salah satu tetua terkemuka tampaknya sedikit tidak bisa dipercaya ketika dia melihat Ye Yunfei dan Tunnel Master kembali. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi terlihat dingin, dan melihat dalam-dalam pada yang lebih tua. Penatua ini bermarga Wang, dan memiliki kekuatan tahap awal alam inti mendalam besar. Kata-kata Penatua Wang membuat Ye Yunfei langsung yakin bahwa dia pasti telah dimenangkan oleh keluarga Ouyang. Infiltrasi keluarga Ouyang ke dalam Sekte Houtu benar-benar terlalu dalam. Pantas saja, pemimpin tidak dapat membantu Ouyang Feng dan murid-muridnya. Petik 2. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Haha, kamu sudah mendapatkan banyak, kan? Pemimpin lain yang bermarga Song bertanya dengan heran. Penatua Song, jangan khawatir. Panennya tidak buruk, kata Taois sambil tersenyum. Di mana Ouyang Feng? Pada saat ini, Penatua Wang tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Pendeta Tao itu menjawab. Begitu Ouyang Feng disebutkan, Pendeta Tao menjadi marah. Dufan, Suye, katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu kembali, tetapi Ouyang Feng belum kembali? Penatua Wang bertanya dengan suara tajam. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa Ouyang Feng harus kembali ketika kita kembali? Taois mencibir. Dufan, bagaimana sikapmu? Beginikah caramu memperlakukan guru? Nah, hari ini, aku akan mengajarimu cara menghormati guru. Tetua Wang memarahi. Boom, paksaan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan dihancurkan ke arah kepala terowongan. Orang tua, jangan pamer di depan kami. Ye Yunfei melangkah maju, melepaskan gelombang kekuatan fisik untuk melindungi Pendeta Tao, dan berkata dengan tenang. Penatua Wang, apakah Anda? Penatua Song sedikit terkejut. Saat ini, lebih dari selusin murid dari Sekte Bumi Tebal kembali dan berjalan ke aula. Kali ini, lebih dari 40 murid elit dari Sekte Houtu memasuki Gua Zhenjun Dongzuo, dan lebih dari 20 dari mereka telah bergabung dengan keluarga Ouyang dan semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei. Hanya selusin murid ini yang tersisa. Di mana yang lainnya? Di mana Ouyang Feng? Katakan padaku, apa yang terjadi pada mereka? Penatua Wang segera bertanya kepada murid-murid ini. Hanya saja selusin murid ini tidak berani berbicara di depan Ye Yunfei. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Yang Jian, beritahu aku. Penatua Wang menunjuk ke salah satu murid dan berteriak keras. Penatua Wang, saya tidak tahu. Murid bernama Yang Jian terkejut, tetapi ketika dia melihat Ye Yunfei berdiri di sampingnya, dia tidak berani menjawab. Orang tua, jangan tanya. Ouyang Feng telah dihapuskan olehku, dan ada di tanganku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Apa? Ouyang Feng dihapuskan? Tetua Wang dan Tetua Song terkejut. Suye, segera serahkan Ouyang Feng. Penatua Wang mendekati Ye Yunfei dan berteriak keras. Kekuatan spiritual yang bergulir menghancurkan Ye Yunfei. Kenapa aku harus menyerahkan Ouyang Feng padamu? Ye Yunfei berkata dengan enteng. Suye, kamu benar-benar membunuh sesama sekte. Apakah kamu tahu bahwa di Sekte Houtu kami, memutilasi sesama sekte adalah pelanggaran berat? Hari ini, aku akan membersihkan sekte untuk Sekte Houtu dan mengeksekusimu.
Penatua Wang sangat marah, selangkah demi selangkah sebelumnya, mendekati Ye Yunfei. Orang tua, Ouyang Feng membawa anggota keluarga Ouyang untuk memburu kita berdua. Dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kenapa kamu ingin membela dia? Kata kepala Tao. Dufan, kamu juga harus menjadi kaki tangan Suye. Kamu juga bersalah, jadi matilah. Penatua Wang adalah pembunuh. Orang tua, kamu, anjing lari dari keluarga Ouyang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghukum kami? Ye Yunfei mencibir, tanpa mundur. Penatua Wang, saya pikir masalah ini sangat penting. Lebih baik kembali ke markas terlebih dahulu, laporkan masalah ini kepada pemimpin, diskusikan bersama, lalu buat keputusan. Petik 2. Tiba-tiba, sosok Penatua Song muncul, berdiri di jalan Ye Yunfei dan Penatua Wang di tengah. Dia angkat bicara. Kekuatan Penatua Song, seperti Penatua Wang, juga berada pada tahap awal alam inti mendalam besar. Song Ming, itu tidak ada hubungannya denganmu, jangan khawatir tentang masalah ini. Kata Penatua Wang dengan suara yang dalam. Penatua Wang, saya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Ouyang Feng, Dufan, dan Suye semuanya adalah putra suci dari sekte Houtu kami. Sekarang, sesuatu terjadi pada Ouyang Feng. Jika Anda membawa Dufan dan Suye bunuh mereka, maka 3 putra suci dari sekte Houtu kami semuanya telah selesai, dan dampaknya pada sekte Houtu kami terlalu besar. Penatua Wang, saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif, dan kembali ke markas terlebih dahulu. Kata Song Ming. Song Ming, apakah kamu harus mengurusnya? Penatua Wang menatap Song Ming dengan tatapan mengancam. Song Ming tidak menjawab. Sangat bagus. Penatua Wang mencibir. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wang Cheng tidak akan pernah berhenti di sini. Ayo segera berangkat dan kembali ke markas. Kata Song Ming kepada Ye Yunfei dan Pendeta Tao. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Jadi, Song Ming segera membawa Ye Yunfei, pendeta Taois, dan selusin murid ke dalam pesawat luar angkasa, dan pesawat luar angkasa itu terbang ke langit, kembali ke markas besar sekte Houtu. Tidak bagus, seseorang mengikuti kita. Setelah beberapa saat, Song Ming tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata, di belakang, sebuah pesawat luar angkasa muncul dan dengan cepat mengikuti. Song Ming segera mendorong kecepatan pesawat luar angkasa ke kondisi tercepat, dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Namun, saat ini, boom, di ruang depan, 5 tangan yang kuat tiba-tiba muncul, seperti 5 awan raksasa, menutupi langit dan menutupi bumi dari berbagai sudut, dan meraih pesawat ruang angkasa Song Ming. Booming, paksaan spiritual yang kuat menghancurkan pesawat ruang angkasa. Wajah Song Ming berubah drastis, dan dengan lengan baju digulung, dia membawa para murid ke dalam pesawat luar angkasa dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Ledakan, seluruh pesawat ruang angkasa ditangkap oleh 5 tangan yang kuat dan meledak berkeping-keping. Di depan, 5 lelaki tua muncul. Kelimanya adalah master dari Great Profound Core Realm. 3 adalah tahap awal dari Great Profound Core Realm. Keduanya berada di tahap tengah dari alam inti mendalam besar. Selain itu, salah satunya adalah Penatua Wang. Wang Cheng, apa maksudmu? Kamu benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk berurusan dengan orang-orang dari sektemu sendiri. Petik 2. Song Ming menatap Wang Cheng dan bertanya dengan marah. Song Ming, kamu sekarang punya 2 pilihan. Pertama, serahkan Suye dan Dufan, dan pergi bersama yang lain. Kedua, mati. Petik 2. Kata Wang Cheng. Wang Cheng, Suye dan Dufan semuanya adalah putra suci dari sekte Houtu kami. Jika Anda membawa orang untuk berurusan dengan mereka, ini adalah kemurtadan. Song Ming berkata dengan marah, karena ini masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Wang Cheng mencibir, kamu adalah Suye, serahkan Ouyang Feng segera, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Petik 2. Seorang lelaki tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan tatapan merendahkan. Jelas, lelaki tua berbaju hitam itu berasal dari keluarga Ouyang. Suye, kamu berani membunuh anggota suku Hudi Yuesu. Ini adalah kejahatan berat. Sekarang, datang dan berlutut dan terima hukumannya, kata seorang lelaki tua dengan wajah seperti kuda dengan nada dingin. 5 Master Realm inti mendalam semuanya mengunci Ye Yunfei dan Dufan dengan aura pembunuh. Song Ming diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang salah.
Dia baru berada di tahap awal alam inti mendalam besar, jadi tidak mungkin untuk mengalahkan 5 orang di depannya ini. Ye Yunfei juga mengerutkan kening. Menghadapi 5 master dari Great Profound Core Realm, Ye Yunfei tidak yakin akan menang. Elder Song, aku akan mengirimmu ke senjata ajaib luar angkasaku sekarang, dan kemudian aku akan membawamu kembali. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berbisik kepada Song Ming. Apakah kamu membawa kami kembali? Song Ming tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebagai tetua, dia tidak punya pilihan. Dia tidak percaya bahwa Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk membawa semua orang kembali dengan selamat. Elder Song, percayalah padaku, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan memindahkan Song Ming, pendeta Tao, dan murid lainnya ke menara hantu. Song Ming terkejut, namun, dia tidak melawan pada akhirnya. Ye Yunfei langsung mengaktifkan Sky Shadow Robe, langsung mempercepat 10 kali lipat, berubah menjadi titik cahaya, dan bergerak cepat. Hentikan dia, teriak kelima master dari Great Profound Core Realm dengan marah. Mereka tidak menyangka kecepatan Ye Yunfei begitu cepat. Novel 9 Matahari, Bab 669. Tetap, di antara mereka, 4 master dari Great Profound Core Realm secara bersamaan mengembunkan tangan yang kuat dengan kekuatan spiritual, dan meraih Ye Yunfei dengan gemuruh. Segera, langit dan bumi ini dipenuhi dengan paksaan spiritual yang kuat di mana-mana. Ye Yunfei hanya merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Ambil, ada juga seorang master dari Great Profound Core Realm, sebuah pagoda hitam 3 lantai kecil muncul di tangannya, mengarah ke Ye Yunfei, dan berteriak dengan keras. Fiu, kekuatan isap yang kuat lahir, menarik tubuh Ye Yunfei, mencoba menariknya kembali ke menara secara paksa. Ledakan, Ye Yunfei tiba-tiba menggetarkan tubuhnya, dan melepaskan kekuatan setengah naga. Pada saat yang sama, kekuatan luar angkasa yang kuat juga dilepaskan. Di bawah aksi bersama kekuatan fisik dan kekuatan spasial, tubuh Ye Yunfei tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju tanah di bawah. Memanggil, tubuh Ye Yunfei terkubur ke dalam tanah dan menghilang. Boom, 5 tangan dengan kekuatan spiritual yang besar mencengkeram dan langsung membelah tanah. Sebidang tanah ini runtuh dalam sekejap, dan retakan yang mengejutkan di tanah, seperti jaring laba-laba, ada di mana-mana. Setiap retakan memiliki lebar lebih dari 10 meter. Seorang master dari alam inti mendalam besar sudah dapat menghancurkan gunung, sungai, bumi, dan sungai hanya dengan beberapa gerakan. Kelima tangan dengan kekuatan spiritual yang besar itu pergi ribuan meter ke bawah tanah, mengejar Ye Yunfei. Dengan bantuan energi bumi, Ye Yunfei dengan cepat berjalan melalui celah demi celah. Boom, di atas, 5 tangan dengan kekuatan spiritual yang besar mengikuti Ye Yunfei dan menebas terus-menerus. Setiap kali 5 tangan yang kuat ini menebas, sebidang tanah akan hancur, meninggalkan jejak telapak tangan raksasa di tanah. Batu lumpur yang tak terhitung jumlahnya terbang dan memercik ke seluruh langit. Debu yang mengepul benar-benar menutupi langit dan bumi ini. Pada saat tertentu, Ye Yunfei tiba-tiba menampilkan energi luar angkasa dan melarikan diri ke luar angkasa. Alasan mengapa Ye Yunfei tidak menampilkan energi luar angkasa sampai sekarang adalah karena dia ingin menghindari mata dan telinga orang. Karena, di Profound Sky Continent, hampir semua orang, termasuk anggota klan monster kuno, tahu bahwa Ye Yunfei bisa bersembunyi kapan saja. Sekarang dia datang ke Xuanhuang Starfield, Ye Yunfei tidak ingin mengungkapkan identitasnya secepat ini. Oleh karena itu, hanya pada saat yang paling kacau dia tiba-tiba menyeberang ke luar angkasa. Hei, di mana Suye? Di tanah, 5 master dari alam inti mendalam tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melihat Ye Yunfei. Kekuatan jiwa seorang master dari Great Profound Core Realm sudah sangat kuat. Kekuatan jiwa dari 5 master dari Great Profound Core Realm ini terasa bolak-balik di bawah tanah. Tanah untuk sementara menjadi tenang. Debu mengepul dan mulai berjatuhan. 5 master dari Great Profound Core Realm digantung di atas tanah, wajah mereka sangat suram. Setelah setengah jam, dia sudah pergi. Penatua Wang, bukankah Anda mengatakan bahwa Suye ini bergabung dengan Sekte Houtu Anda belum lama ini? Mengapa tekniknya untuk melarikan diri dari tanah begitu bagus? Seorang lelaki tua berbaju hitam bertanya dengan suara yang dalam. Memang benar dia bergabung dengan Sekte Houtu belum lama ini.
Hanya saja dia baru saja memasuki sekte bumi tebal, dan dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam hukum atribut tanah. Itu sebabnya pemimpin sangat menghargainya. Petik 2. Jawab Wang Cheng. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kekuatan fisik Su Ye ini agak kuat secara tidak normal? Masuk akal, bahwa dengan kekuatan kita berlima, pemaksaan kekuatan spiritual yang dilepaskan bersama dapat dengan mudah membunuh alam Xiaoxuan dan biasa. Namun, Su Ye baik-baik saja di hadapan paksaan spiritual kami. Master lain dari Great Profound Core Realm berkata. Petik 2. Tidak buruk. Penatua Wang, apa yang terjadi? Petik 2. 4 Master Realm inti mendalam besar lainnya semua memandang Wang Cheng. Aku juga tidak yakin. Su Ye ini sangat misterius. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Houtu, dan saya tidak mengenalnya sama sekali, dan saya tidak tahu asalnya. Petik 2. Wang Cheng menggelengkan kepalanya dan menjawab. Suatu hari kemudian, markas Sekte Houtu, gunung tempat pemimpinnya berlatih. Fiu, sesosok tiba-tiba keluar dari tempat tertentu, dan kemudian mendarat di gunung. Su Ye, kamu kembali, segera. Pemimpin mengetahui bahwa Ye Yunfei telah keluar dari ruang rahasia, dan datang ke Ye Yunfei dalam sekejap. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, Song Ming, pendeta Taoist Tao, dan selusin murid diangkut keluar dari menara hantu. Pemimpin, Song Ming melangkah maju dan memberitahu pemimpin apa yang terjadi. Su Ye, kamu menghapus Ouyang Feng. Pemimpin itu terkejut setelah mendengar ini. Itu benar, Ouyang Feng mengambil anggota keluarga Ouyang dan mengejar kami berdua. Jadi, aku menghapusnya. Ye Yunfei mengangguk. Betapa beraninya kamu. Dengan dihapuskannya Ouyang Feng, keluarga Ouyang tidak akan pernah melepaskannya. Petik 2. Pemimpin tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, bahkan jika Ouyang Feng tidak dihapuskan, keluarga Ouyang tidak akan melepaskannya. Tujuan keluarga Ouyang adalah mencaplok Sekte Houtu. Hierark, saya menyarankan Anda untuk segera membersihkan para pengkhianat dan memperbaiki Sekte Houtu. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Su Ye, kamu benar. Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Petik 2. Tuan Pendeta Tao, Yan Tianzong datang dari jauh, mendarat di samping Ye Yunfei, dan berkata dengan lantang. Sekarang Ouyang Feng telah dihapuskan, saya kira keluarga Ouyang pasti akan datang ke sekte tanah kami yang lebat dan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Keluarga Ouyang telah merekrut dan membudidayakan begitu banyak orang di sekte tanah kami yang lebat. Jika kami tidak melakukannya, jangan mengambil langkah pertama, konsekuensinya akan sangat serius. Kata Yan Tianzong, itu benar, itu bagus. Ayo segera bertindak untuk melenyapkan pengkhianat itu. Petik 2. Pemimpin itu akhirnya mengambil keputusan dan mengangguk berat. Penatua Song, apa maksudmu? Pemimpin memandang Song Ming dan bertanya. Tuan, bawahan bersedia mengikuti pimpinan pemimpin. Song Ming terkejut dan langsung berkata. Dia mengerti bahwa pemimpin ingin dia mengantre. Sekarang, Sekte Houtu terbagi menjadi dua faksi, satu dipimpin oleh Tao Wenzi, dan keluarga Ouyang ada di belakangnya. Fraksi lainnya dipimpin oleh pemimpin. Yah, sangat bagus. Pemimpin itu cukup puas dengan sikap Song Ming dan mengangguk. Hanya saja, selama bertahun-tahun, di Sekte Houtu kami, terlalu banyak orang berlindung di keluarga Ouyang, baik secara terbuka maupun diam-diam. Sebaiknya kita cari tahu situasinya secara menyeluruh sebelum bergerak. Pemimpin itu berpikir sejenak, sementara dan berkata, tidak dibutuhkan. Ouyang Feng pasti tahu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mengirim Ouyang Feng keluar dan menanyainya. Pada awalnya, Ouyang Feng sangat keras kepala, tetapi ketika Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan memasuki lautan jiwanya, di tubuh jiwanya, setelah memotong beberapa pedang, dia akhirnya pingsan. Rasa sakit dari tubuh jiwa semacam ini, Ouyang Feng tidak tahan sama sekali. Jadi, dia dengan patuh mengajari semua orang yang berlindung di keluarga Ouyang di Houtu, semua pengakuan itu. Dibuat, hampir setengah dari pejabat tingkat tinggi telah membelot ke keluarga Ouyang. Mulai bertindak, bersihkan para pengkhianat. Petik 2, pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Novel 9 Matahari, bab 670. Di gunung tempat Tao Wenzi berlatih. Di aula sebuah istana, Tao Wenzi dan lebih dari selusin pejabat senior Sekte Houtu sedang duduk di aula. Sial, muridku dihapuskan oleh Su Ye.
Tao Wenzi dalam keadaan marah. Belum lama ini, dia menerima panggilan dan mengetahui bahwa Ouyang Feng telah dihapuskan. Selusin pejabat tinggi lainnya juga sangat marah. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendukung Ouyang Feng dan ingin merebut kekuasaan Sekte Houtu. Bisa dikatakan sebagian besar harapan mereka ada pada Ouyang Feng. Tanpa diduga, Ouyang Feng tiba-tiba dihapuskan. Upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Su Ye, tunggu saja, aku pasti akan menggunakan semua siksaan paling kejam untuk menimpamu satu persatu, membuatmu menyesal sepenuhnya, mengapa kamu melawanku. Tao Wenzi berkata dengan gigi terkatup. Orang tua, orang yang menyesalinya adalah kamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di luar aula. Su Ye, di aula, Tao Wenzi dan selusin pejabat tinggi lainnya terkejut dan marah. Ayo keluar. Dengan sekejap, Tao Wenzi memimpin dan bergegas keluar. Yang lainnya juga bergegas keluar istana mengikuti Tao Wenzi. Saya melihat, di luar istana, di udara, ada lebih dari selusin orang berdiri. Pemimpinnya, Yan Tianzong, Ye Yunfei, dan pejabat tinggi lainnya. Orang-orang tingkat tinggi ini semuanya berasal dari faksi pemimpin. Su Ye, oke, kamu masih berani datang menemuiku. Kamu tidak memiliki hati nurani dan membunuh sesama muridmu. Ini adalah kejahatan besar. Tao Wenzi gemetar karena marah saat melihat Ye Yunfei. Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa Su Ye membunuh lebih dari 20 murid dari Sekte Houtu kami, dan dia juga menghancurkan dantian Ouyang Feng. Menurut kanon Sekte Houtu kami, memutilasi sesama sekte adalah pelanggaran berat. Harus segera dieksekusi. Petik 2. Tao Wenzi berkata kepada pemimpinnya. Orang tua, saya membunuh orang itu, dan saya juga menghapus Ouyang Feng. Namun, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum menghina. Su Ye, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, dan kejahatanmu akan diperparah. Tuan, Anda juga telah melihat sikap Su Ye. Saya menyarankan agar Su Ye segera ditangani, jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan publik. Tao Wenzi meraung dengan marah. Itu benar, Su Ye harus segera dieksekusi. Para petinggi yang mengikuti Tao Wenzi juga berteriak. Tao Wenzi, tutup mulut. Saya sekarang menyatakan, Tao Wenzi, bahwa Anda telah berkolusi dengan keluarga Ouyang dan mengkhianati kepentingan Sekte Houtu kami. Ini adalah tindakan murtad. Menurut aturan agama, Anda akan ditembak mati. Dan kamu, yang bersalah atas kejahatan yang sama dengan Tao Wenzi, bersama-sama eksekusi. Lakukan. Tiba-tiba, pemimpin itu berteriak dengan dingin. Sai, pemimpin, Yan Tianzong, dan pejabat tinggi lainnya bergegas bersama. Berkelahi dengan mereka, Tao Wenzi sangat marah. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin orang-orang tingkat tinggi di belakangnya untuk menemuinya. Maka, pertempuran yang mengerikan dimulai. Sekte pemimpin, Yan Tianzong, adalah master di tahap akhir alam inti mendalam besar. Faksi Tao Wenzi, dan sesepuh lainnya adalah master di tahap akhir alam inti mendalam besar. Orang lain di kedua sisi juga memiliki kekuatan yang sama. Bahkan jumlah orang di kedua sisi hampir sama. Oleh karena itu, pertempuran ini terjadi secara merata untuk sementara waktu. Pantas saja Tao Wenzi dan murid-muridnya berani menjadi begitu sombong di Sekte Houtu, dan berani menghadapi pemimpin secara terbuka. Ye Yunfei melihat jumlah dan kekuatan kedua belah pihak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Jumlah dan kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Boom! Energi pertarungan yang mengerikan menyebar dengan dahsyat, mengguncang bangunan, pohon, bunga, dan semua yang ada di gunung ini menjadi bubuk. Adegan itu sangat kacau. Su Ye bajingan kecil, matilah untukku. Tiba-tiba, Tao Wenzi melintas dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia adalah seorang master di tahap akhir dari Great Profound Core Realm, kecepatannya sangat cepat, dan dia mendekati Ye Yunfei dalam sekejap. Su Ye, hati-hati. Melihat ini, sang pemimpin tidak bisa menahan keterkejutan dan teriakannya. Dia tidak menyangka Tao Wenzi tiba-tiba akan meninggalkannya dan berbalik untuk menyerang Ye Yunfei. Dalam keputusasaan, pemimpin menunjukkan gerakannya dan ingin bergegas membantu Ye Yunfei, tapi sudah agak terlambat. Karena Tao Wenzi sudah bergegas menuju Ye Yunfei. Booming!
Paksaan spiritual seperti laut dilepaskan dari tubuhnya dan tenggelam ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei berdiri di tempat, tidak bergerak, menatap dingin ke arah Tao Wenzi yang bergegas ke arahnya. Haha, Su Ye, apakah kamu menyesalinya sekarang? Sayang sekali saya menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Lawan aku, akhirmu sudah pasti, hanya ada satu, mati. Melihat Ye Yunfei tidak bergerak, Tao Wenzi berpikir bahwa Ye Yunfei ditekan oleh paksaan spiritualnya dan tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa menahan tawa liar. Pergilah ke neraka. Petik 2. Tao Wenzi meraung, dan meraih Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Booming, kabut kuning dalam jumlah besar terus-menerus lahir, menutupi telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa, mekar dengan cahaya kuning cerah, itu menangkap bagian atas kepala Ye Yunfei. Kekuatan telapak tangan yang keras menyelimuti tubuh Ye Yunfei. Sepertinya Ye Yunfei seperti perahu kesepian di laut. Su Ye, keluar dari sini. Pemimpin, Yan Tianzong, dan pemimpin senior lainnya dari faksi pemimpin berteriak. Saat ini, tiba-tiba, raungan menggelegar terdengar. Kemudian, kepala naga besar tiba-tiba menonjol dari tanah di bawah kaki Ye Yunfei. Ledakan. Telapak tangan raksasa yang diledakkan Tao Wenzi langsung dihancurkan oleh kepala naga. Kemudian, seekor naga bumi besar muncul dari tanah. Tubuh naga besar, yang panjangnya 1000 meter, melayang di langit dan bumi ini, memberi orang rasa penindasan yang sangat besar. Ye Yunfei berdiri di atas kepala naga, menatap Tao Wenzi dengan dingin. Hebat, pemimpin, Yan Tianzong, dan para pejabat senior yang termasuk dalam faksi pemimpin semuanya bertepuk tangan dan sangat bersemangat. Haha, aku hampir lupa bahwa Su Ye bisa mengendalikan naga bumi di bawah menara bumi. Pemimpin itu tertawa. Sialan, Tao Wenzi dan pejabat tinggi dari fraksinya semuanya berwajah jelek. Bunuh orang tua ini. Ye Yunfei menunjuk ke arah Tao Wenzi dan berkata dengan dingin. Gemuruh. Naga bumi di bawah kaki Ye Yunfei tiba-tiba keluar, mengaduk dunia dan mengguncangnya. Su Ye, kamu mencari kematian. Tao Wenzi kaget dan marah. Gemuruh. Tao Wenzi menampilkan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri yang kuat, dan bertarung dengan naga bumi. Namun, setelah beberapa saat, ledakan, Dilong tiba-tiba membanting ke depan, menjatuhkan Tao Wenzi di tempat, dan sudut mulutnya berdarah. Bunuh. Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak naga tanah. Boom! Naga bumi bergegas maju lagi. Tao Wenzi mengertakkan gigi dan melawan Dilong lagi. Namun, energi yang dimiliki oleh naga bumi ini terlalu kuat. Tao Wenzi bukan tandingannya. Setelah beberapa pukulan, ledakan, Tao Wenzi diusir lagi. Kali ini, dia menyemprotkan puluhan suap darah, wajahnya pucat dan nafasnya lemah. Itu terlalu kuat. Para eksekutif tingkat tinggi lainnya terkejut saat melihat kekuatan naga bumi ini. Orang tua, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Ye Yunfei mencibir, lalu mendesak naga tanah untuk mengisi daya lagi. Bersambung.